Halo, assalamualaikum. Salam oprek Iwan Jagiret. Semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat, lahir batin dan kantong. Apa ada gambar? Iya sayangmu, gambarnya kerennya. Unit kali ini adalah Yamaha X-Max 250cc, yang dimana Matic ini mempunyai badan yang besar dan power juga cukup besar, sehingga untuk stability controlnya kita membutuhkan beberapa part yang diupgrade dari pabrikan. Kali ini yang akan dipasang adalah strut bar. Strut bar ini saya bikin 3 titik ya. Ini untuk depan. Bentar saya ambil yang ke tengah dan belakangnya. Mana sih yang buat tutup bukunya? Pilih dulu deh. Ini untuk strut bar bagian tengah, ini untuk bagian belakang. Oke, saya jelaskan dulu strut bar untuk bagian depannya. Sebelumnya kita siapin kunci L5 dan kunci T8. L5 dibuka untuk membuka spakbor bautnya, T8 digunakan untuk membuka baut ini. Jadi udah saya buka ya, sekarang tinggal diangkat aja. Spakbor udah tidak lepas. Tebel nih, Papi, tebel. Iya, tebel. Halo guys. Ini penyemangat saya. Jadi setelah spakbor kita lepas, terlihat 2 buah shock breaker. Aduh, jangan dulu. Halo guys. 2 buah tabung shock breaker. Kenapa tabung shock breaker itu harus dikasih stabilizer depan? Agar dia tekanan tabung kiri dan kanan itu selalu bersamaan. Pernah ngelihat kasus motor-motor yang seal shock breaker depannya bocor? Kenapa bocornya nggak bersamaan? Bocornya salah satu aja. Kadang yang kiri, kadang yang kanan. Begitu pun sebaliknya. Kadang yang kanan, kadang yang kiri. Apa penyebabnya? Karena dia mendapatkan tekanan yang berbeda, tergantung kondisi jalan. Nah, maka muncullah tercetus ini strut bar depan. Yang bikin shock breaker ini dia kompak selalu, walaupun perbedaan tekanannya sedikit lah, karena sudah disatukan dengan as roda bagian bawah. Nah, as roda bagian bawah dia udah disatukan dengan as roda bagian bawah, kemudian juga dia udah disatukan dengan segitiga atas. Dan lebih ideal lagi bila mana kita satukan di atas tabung shock breaker kiri dan kanan. Posisinya seperti ini. Balik. Jadi yang menyatukan tabung shock breaker kiri dan kanan itu ada 2, bukan hanya satu di as roda bawah, tapi di bagian tengah atas ini disatukan juga dengan shock breaker kiri dan kanan menjadi satu. Dia selalu kompak naik turunnya. Efeknya apa? Satu, mencegah seal ini bocor salah satu karena tekanan yang berbeda. Seperti yang kita lihat di motor-motor tanpa strut bar depan ini, pasti yang bocor itu salah satu karena tekanan yang diterima oleh shock breaker tabungnya beda-beda. Sekarang dia menjadi selalu bersamaan, lebih solid. Begitupun saat belok, saat cornering. Penampakannya seperti apa? Seperti ini. Oke, bahannya tebal, kokoh 4 cm. Ini juga tebal, kokoh 6 mili. Kita geser dari depan seperti ini, dari kiri seperti ini.
Nanti setelah dia terpasang, dia akan tidak terlihat dari luar karena tertutup sama spakbor. Oke, coba kita tutup spakbornya, apakah dia benar tidak terlihat? Seperti itu. Ya, karena ini belum dibaut, maka dia akan menjadi berubah. Bayangannya seperti itu. Oke, kita copot dulu, kita pemasangan, kita lanjutkan pemasangannya. Setelah si stabilizer ini kita pasangkan di sini, kemudian kita siapin bautnya 4 biji yang tadi kita buka menggunakan L5 kiri 2 kanan 2. Kita masukin perlahan spakbornya. Perlahan, kemudian pasangkan kunci baut L-nya di kunci. Kita baut dari luar, cari pasin dulu lubangnya ya. Pasin dulu lubangnya. Nah, setelah lubangnya pas, maka kita masukin baut. Nah, seperti itu. Oke, dan kita pasang sebelahnya. Sama seperti tadi, kita cocokin dulu lubang strut barnya dengan lubangnya. Oke, udah pas. Lalu ini kita tutup. Seperti itu. Oke. Masukin perlahan, cari selanya. Nah, ini baru 2 baut terpasang. Sekarang pertanyaannya, apakah terlihat shock breaker yang kita pasang tadi? Tidak, dia rapi, tidak terlihat tapi berfungsi. Nah, kita lanjut yang baut yang satunya. Oke, kita lanjut baut yang kecil. Pasin dulu kayak tadi, baru kita colok kalau udah pas. Ya, jangan langsung di press maksimal, penting terpasang dulu semua baut, baru baut udah terpasang kiri dan kanan baru kita press.
lubangnya. Sip. Coba kita lihat dulu apakah dia melenceng, geser. Tidak. Kita cari alat yang lebih kecil dari L ini, biar dia masuknya lebih dalam. Bisa menggunakan kunci L kecilnya, atau bisa juga pakai trik. Ini kita kendorin dulu. Seperti saya bilang di awal, saat pemasangan jangan langsung dikencengin semua baut. Pastikan semua bautnya masuk terlebih dahulu, baru kita press, biar dia masih bisa main. Dia ada nutnya, masukin kedua dalam spakbor. Masuk, putar. Udah bandel ini ya, masuk ya. Dulu lubangnya udah oke. Masuk. Kita pasang ke belakang. Bit dulu. Masuk. Selesai pemasangan strut bar bagian depan. Kokoh, tidak terlihat dari luar. Coba kita zoom, maka dia terlihat sedikit. Sekarang kita kencengin biar dia maksimal. Oke. Selesai pemasangan stabilizer bagian belakang, bagian depan akan kita lanjut pemasangan
stabilizer bagian tengah dan belakang di video berikutnya. Salam oprek nanti kiret, oprek itu sini. Salam.